Halo, selamat datang kembali di channel Pak Rizal. Di channel Pak Rizal, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Anda untuk men-setting chat Zoom atau layanan chat yang ada di Zoom. Karena kadang-kadang ada orang yang menjadi host itu bingung bagaimana caranya untuk melakukan penyetingan terhadap chat yang ada di Zoom. Oke, sebelumnya kita harus masuk ke Zoom dulu. Ini sudah di dalam Zoom. Lalu di dalam Zoom ini ada 3 peserta, ya. Oke, saya ingin mengirim pesan ke peserta. Mungkin semuanya sudah tahu. Kita klik ini, ya, tombol ini, lalu kita kirimkan. Ya, seperti ini misalnya. Pesan ini dapat dibaca atau diterima oleh semua partisipan yang ada di sini, ya. Tapi kadang-kadang kita ingin membuat settingan chat yang ada di Zoom ini agak sedikit berbeda, yaitu dengan membatasi chat Zoom yang ada di sini. Misalnya Anda ingin agar partisipan tidak bisa mengirim pesan kepada semua orang atau kepada satu orang saja. Bagaimana cara melakukan settingnya? Saya akan beritahu di sini. Pertama, kita buka dulu chat Zoom-nya. Lalu di kanan bawah, ya, ada 3 titik di sini. Lalu ada tulisan more. Ketika kita dekatkan, lalu kita klik. Di sini ada 4 pilihan. Siapa saja yang bisa mengirim pesan atau mengirimkan chat. Di sini ada no one, artinya tidak semua orang bisa mengirimkan pesan. Yang kedua, pilihannya host only, yaitu hanya host yang bisa mengirim pesan. Yang ketiga adalah everyone publish. Jadi semua orang bisa mengirim pesan. Atau bisa juga pilihan yang keempat adalah semua orang bisa mengirim pesan secara umum, publik, atau privately, atau kepada satu orang saja. Sekarang kita coba lihat satu persatu di sini. Ya, ini artinya tidak semua di sini tampilannya. Kalau untuk peserta nanti tidak ada chat Zoom-nya, ya, karena di sini oleh host chat Zoom-nya dinonaktifkan. Nah, sedangkan untuk pilihan yang kedua, di sini hanya host yang bisa mengirim pesan kepada seluruh partisipan yang ada di sini, ya. Oke. Dan yang ketiga, ini artinya semua peserta atau semua partisipan, host maupun co-host ataupun partisipan yang ada di dalam host ini bisa mengirim pesan kepada siapa saja di ruang Zoom ini, ya. Dan pilihan terakhir adalah pilihan yang Anda, host, ataupun partisipan yang ada di dalam Zoom bisa mengirim pesan secara pribadi kepada salah satu partisipan. Oke, kita coba ya. Di sini, sebelum kita mengirim pesan kepada partisipan yang ada, kita bisa mengklik ini, everyone diganti dengan nama partisipannya. Di sini saya mau kirim pesan ke Cynthia. Nah, pesan ini hanya dapat dibaca oleh Cynthia, ya. Cara yang kedua adalah kita klik, ya, dalam speaker view ataupun gallery view. Kita klik di atas foto ataupun profil dari partisipan. Kita klik more, lalu chat. Dengan more lalu chat, ini artinya kita akan mengechat partisipan itu secara pribadi, ya. Misalnya saya di sini mau pada partisipan ini saya chat. Nah, pesan ini hanya diterima oleh partisipan yang saya pilih. Jadi itu adalah caranya bagaimana Anda untuk men-setting chat Zoom yang ada di Zoom, ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda suka
Gimana caranya untuk menyalakan atau mematikan kamera dan mikrofon dari peserta atau partisipan ya. Di sini saya menggunakan speaker view, bisa juga gallery view boleh, tapi akan lebih mudah untuk speaker view. Ada dua cara untuk mematikan dan menyalakan kamera dan mikrofon. Yang pertama melalui gallery view atau speaker view ini. Pertama kita pilih, misalnya saya ingin peserta ini untuk menyalakan mikrofon. Di sini ada satu tombol yang bisa diklik. Di sini ada tulisan ask to unmute. Jadi sebetulnya ketika peserta mematikan mikrofon atau kamera, host hanya bisa meminta peserta untuk menyalakan mikrofon atau kamera. Di sini contohnya mikrofon ya. Coba saya meminta peserta untuk menyalakan kamera. Oke. Nah, setelah diklik biasanya di peserta akan ada dua tombol, apakah mau menyalakan atau tidak. Nah, ini saya sudah nyalakan kamera mikrofonnya. Nah, di sini mikrofon dari peserta ini sudah menyala dengan ada tulisan mute. Kalau saya mau mematikan mikrofonnya, Anda tinggal diklik ini aja. Nah, peserta itu sudah mati mikrofonnya. Anda bisa lihat juga di partisipan ya. Untuk kamera juga sama, kita klik yang ada 3 titik ini, lalu meminta peserta untuk menyalakan video. Jadi tugas kita hanya meminta mereka untuk menyalakan video. Oke, sebentar. Ya, di sini peserta sudah menyalakan videonya. Kalau kita mau mematikan bisa langsung ya, tidak meminta, tapi kita bisa langsung mematikan kameranya dengan cara mengeklik stop video. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa melalui partisipan. Ya, kalau partisipannya banyak, ini bisa lebih mudah. Pertama, sama kita meminta peserta di sini di daftar partisipan yang ada, kita minta untuk mematikan menyalakan mikrofon. Nanti peserta akan mengiyakan atau tidak, tergantung peserta. Atau bisa juga di sini peserta sudah menyalakan mikrofon, dilihat dari simbolnya sudah menyala ya. Kalau saya mau mematikan, langsung klik saja mute atau dimatikan. Di sini juga sama, meminta untuk menyalakan kamera. Peserta sudah menyalakan kamera. Kalau mau mematikan bisa langsung. Jadi prinsipnya kalau menyalakan kamera atau menyalakan kamera atau mikrofon harus mengirim persetujuan ke peserta, tapi kalau mematikan bisa langsung dimatikan kamera dan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Teman-teman, selamat siang. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana setting untuk yang ada di dalam ruang Zoom ya. Yang pertama, kita lihat di sini tidak hanya untuk video sebetulnya, dan ini berlaku untuk yang gratis atau tidak berbayar. Ya, kalau Anda lihat di sini ada yang general. Anda bisa lihat, Anda bisa pilih, Anda bisa centang mana yang Anda butuhkan sesuai dengan keperluan Anda menggunakan. Teman-teman pakai Zoom ini untuk apa? Ini saya lewat aja. Ini video itu untuk melihat kualitas gambarnya atau videonya ya. Di sini yang penting adalah ketika Anda menjadi host, Anda harus mencentang ini agar tampilan nanti ketika sedang webinar atau sedang live streaming di YouTube atau di tempat yang lain, ini tidak muncul yang tidak menyalakan kamera. Jadi dia akan menyala untuk yang hanya menyalakan kamera saja ya. Ini semua ada di sini. Kalau Anda mau di touch up, silahkan lihat tingkat gradasinya. High low-nya juga bisa manual.
atau bisa juga dengan otomatis. Oke. Audio ini digunakan untuk mengecek kualitas audio Anda, baik itu audio input masuk melalui mikrofon maupun outputnya melalui speaker ya. Di sini juga ada pilihan kalau Anda sedang mau mulai sebuah meeting, apakah Anda mau langsung menyalakan audio atau tidak. Untuk share screen, ini ada pilihan di sini ya. Ini settingan yang terbaik saya pikir. Kalau Anda maximize zoom window when a participant share screen, artinya Anda hanya bisa lihat apa yang di-share oleh partisipan tersebut. Oke, ada chat. Ini adalah settingan chatnya. Saya pikir Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang penting, background dan filters. Background dan filters ini digunakan untuk mengatur virtual background Anda, mau yang mana. Dan juga filters ini yang terbaru ya. Filters ini hanya ada di versi 5.4.1. Ini contohnya seperti ini filtersnya. Jadi bisa dikombinasikan antara background dengan filtersnya. Misalnya Anda mau seperti ini atau seperti ini juga bisa. Ya tergantung dari kebutuhan Anda. Lalu selanjutnya adalah recording. Recording ini kalau yang tidak berbayar dia langsung masuk ke laptop atau PC ataupun HP Anda atau gawai Anda. Tapi kalau yang berbayar nanti ada pilihan mau disimpan di cloud atau di gawai Anda ya. Kalau saya menyarankan kalau yang berbayar masuk ke cloud aja agar tidak bisa meringankan memori laptop atau gawai Anda. Ya, selanjutnya ada profil. Ini bisa Anda ganti profilnya. Statistik juga bisa Anda lihat di sini, pemakaian memorinya berapa banyak, lalu berapa kuota yang digunakan sampai sejauh ini 178 MB. Ya, ini juga penting. Ini yang menurut saya penting adalah shortcut. Kalau Anda mau cepat, Anda bisa centang apa saja. Ya, misalnya speaker view atau gallery view bisa pakai Alt F1 misalnya. Itu bisa Anda gunakan di situ ya. Oke, seperti itu. Bagaimana Anda menghubungkan antara Zoom dengan aplikasi lain yang digunakan untuk siaran langsung ya. Sebelum itu di awal aja saya sudah menjelaskan ketika Anda membuat settingan di Zoom ya, Anda kalau mau melakukan siaran langsung harus diklik ya di settingannya untuk bisa untuk siaran langsung. Kalau sudah diklik di settingan awal Zoom itu nanti akan muncul seperti ini ya, more. More ini menandakan bahwa settingan Anda sudah berubah. Di more ini ada apa saja? Di sini ada beberapa pilihan untuk melakukan siaran langsung. Tapi di sini saya coba jelaskan hanya 2 saja yang lebih sering digunakan, yaitu YouTube dan Facebook. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan atau melakukan siaran langsung melalui saluran yang lain ya. Itu menggunakan custom live streaming service. Oke, yang pertama, sebelum Anda mulai siaran langsung, yang harus Anda ketahui bahwa siaran langsung ini hanya bisa digunakan untuk Zoom yang berbayar. Jadi yang gratis nggak bisa ya. Ini hanya untuk yang berbayar, karena di settingan yang gratis tidak ada untuk siaran langsung. Lalu setelah Anda setting, biasanya membutuhkan waktu 1x24 jam Anda baru bisa melakukan
live streaming atau siaran langsung. Jadi ketika Anda mulai setting pertama di Zoom-nya dan misal di YouTube-nya, itu membutuhkan waktu 1x24 jam untuk verifikasi dan faktor keamanan dari saluran tersebut. Sekarang kita coba untuk YouTube ya. Untuk YouTube pertama kita klik more, lalu Anda klik live on YouTube. Nanti akan muncul satu halaman baru. Kalau di sini terkoneksi langsung dengan Explorer, di Explorer akan muncul seperti ini ya. Nanti di sini akan ada pilihan akan menggunakan akun Gmail yang mana atau Google yang mana, karena YouTube dan akun Google biasanya dalam satu akun yang sama ya. Kalau saya sudah memasukkan dua di sini, kalau Anda belum, Anda harus masukkan dulu ya, masukkan username dan password. Nanti setelah masuk, tadi yang saya sudah katakan butuh waktu 1x24 jam atau 1 hari penuh untuk mungkin pengecekan keamanan dan sebagainya dari pihak YouTube ya. Kalau saya di sini sudah beberapa kali menggunakan untuk siaran langsung. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, Anda pilih salah satunya. Coba saya pilih ini. Nanti dia akan coba mengkoneksikan, menghubungkan dengan YouTube. Ini membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa detik tergantung dari jaringan internet yang ada. Di sini akan muncul misalnya Anda mau ganti apa di sini. Nah, misalnya uji coba. Setelah Anda ketik uji coba ataupun judul dari siaran langsungnya apa, akan muncul seperti ini. Privasinya public atau misalnya private atau unlist. Unlist saja tidak terdaftar ya, tapi orang bisa lihat siaran langsung Anda berdasarkan link yang Anda kirimkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap, tinggal Anda klik go live. Nah, ini kadang-kadang akan bervariatif waktunya untuk persiapan, bisa cepat, bisa lambat. Bagaimana cara kita tahu sudah live atau belum? Nanti akan muncul di kiri, baik itu di host maupun di peserta, ada tulisan live on YouTube ya, di sini. Kalau Anda mau lihat di sini ada 3 pilihan. Anda bisa stop melalui ini, bisa lihat view di YouTube-nya seperti apa. Dia akan langsung terhubung ke YouTube. Atau juga yang terakhir adalah Anda mau share linknya, Anda bisa langsung kirimkan ini, atau bisa juga di bawah di more ini, stop live stream ya. Sudah selesai deh. Bagaimana Anda tahu sudah selesai? Di sini tidak ada lagi tulisan live streaming ya. Oke, sekarang saya mau coba untuk Facebook. Prinsipnya sama dengan YouTube, tinggal Anda klik, nanti akan terkoneksi dengan dengan akun Facebook Anda. Tapi di Facebook ini nanti ada pilihannya. Anda mau di mana? Di lini masa Anda, lini masa teman, di grup, acara, atau yang lainnya. Tinggal Anda klik selanjutnya, nanti akan muncul live streaming Anda di akun Facebook yang Anda inginkan. Ya, nanti juga akan muncul juga di sini live sama dengan yang tadi. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu adalah cara bagaimana Anda untuk membuat jaringan atau link siaran langsung di YouTube, Facebook, atau di media yang lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat
polling di dalam Zoom meeting ya. Sebelumnya kita harus masuk ke Zoom dulu. Ketika sudah masuk, nanti kita lihat di sebelah kiri di bawah profile ada meetings, karena sebelum kita membuat polling kita harus menjadwalkan dulu sebuah meeting Zoom ya. Sekarang kita klik di meeting. Nanti di meeting ini kita akan membuat sebuah meeting baru ya. Di sini akan kita lihat setelah muncul di sebelah kan ada tombol schedule meeting. Nah, kita akan membuat sebuah Zoom meeting yang baru. Kita klik dulu schedule meeting ini. Setelah kita klik schedule meeting, nanti akan muncul template seperti biasa. Pertama kita mengisi dulu apa topik dari rapat ini atau meeting Zoom ini. Di sini saya tulis pelatihan Zoom dengan deskripsi yang sama. Ya, setelah kita isi topik dan deskripsi, seperti biasa kita juga menentukan waktu untuk Zoom meeting ini dilaksanakannya ya. Di sini seperti biasa kita isi, durasinya juga kita isi, time zone-nya juga kita isi. Nah, setelah itu semua, jangan lupa kita klik di bawah, yaitu klik save ya. Setelah semuanya sudah siap, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, nanti akan muncul secara otomatis sebuah meeting yang sudah dijadwalkan. Bagaimana kita tahu ini sudah dijadwalkan? Karena di sebelah kanan ada tulisan start this meeting ya, artinya sudah dijadwalkan. Nah, kita akan melihat ke bawah. Di paling bawah kiri ada tulisan poll dan live streaming ya, di paling bawah. Nah, di sini poll ini untuk menentukan polling, dan sini belum ada pollingnya ya. Pollingnya belum ada, masih kosong. You have not created a polling ya. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan pollingnya seperti apa, dengan cara kita mengklik add. Di situ nanti akan muncul template. Di situ kita tuliskan saja judul dari pollingnya apa. Di sini saya menggunakan survei tentang pelatihannya. Dengan judul ini, nanti judul ini yang akan dilihat oleh partisipan ketika mengisi polling tersebut ya. Oke, setelah kita isi judulnya, di bawah judul ada pilihan apakah partisipan akan mengisi lalu namanya disebutkan atau tidak, atau dia tetap anonim ya, tidak ada namanya. Jadi tidak untuk kerahasiaan itu akan terjamin. Nah, sekarang saya coba masukkan yang pertama. Contohnya adalah tentang pendapat dari partisipan atau peserta bagaimana pelatihan itu. Di sini di bawah nanti ada pilihan, ada single choice atau multiple choice. Saya memilih multiple choice, artinya ada beberapa pilihan jawaban. Untuk multiple choice ini atau multiple choice ini ada sampai 10 pilihan. Di sini saya hanya mengisi 2 saja. Kalau masih perlu untuk menambahkan pertanyaan baru, di sini saya coba untuk memasukkan pertanyaan yang kedua tentang apa yang harus diperbaiki dari pelatihan ini. Saya coba untuk multiple choice lagi, ada 2 ya. Nah, Anda bisa menambahkan sebanyak mungkin pertanyaan itu ya. Oke, setelah ini selesai, jangan lupa untuk klik save ya. Setelah Anda merasa cukup, kita klik save. Setelah klik save, nanti akan kita lihat di bawah tadi di tempat yang sama di polling ada sudah diisi dengan judul survei pelatihan. Di situ dengan setting yang sudah kita lakukan tadi, bahwa ini peserta boleh mengisi dan tidak disebutkan identitasnya ya. Oke, setelah ini polling sudah dibuat, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah ketika waktu meeting itu, Zoom meeting sudah
sudah akan dilakukan. Kita tentu saja kita start meeting di sini. Kita klik start meetingnya. Nanti Zoom akan terkoneksi dan membuat ruang Zoom yang sudah disediakan. Kita lihat sedang proses launch meetingnya. Ya, di sini nanti di dalam ruang Zoom yang ada ini akan ada pilihan polling. Oh ya, saya lupa memberitahukan kalau untuk polling ini hanya ada untuk akun yang berbayar dan juga meeting yang sudah dijadwalkan ya. Jadi kalau meeting yang instan atau langsung tidak ada polling, dan yang tidak berbayar tidak. Nah, di sini kita lihat di bawah sudah ada fitur polling ya, survey, security, participant, dan polling. Kita klik saja polling di sini, dia akan muncul yang sudah kita buat tadi di awal. Ada 2 pertanyaan di sini ya. Setelah kita lihat ini ada, nanti kita akan launch pollingnya ya. Nah, kita akan melanjut polling ini dan kita akan lihat bagaimana tampilannya yang ada di partisipan. Sebelumnya kita akan klik tombol launch polling yang ada di bawah ya, agar polling ini bisa diisi oleh peserta. Biasanya polling ini diadakan ketika acara akan berakhir ya, baik itu seminar, rapat ataupun pelatihan. Oke, kita lihat di sini. Saya akan klik launch polling. Nanti kita akan lihat bagaimana tampilan polling itu di layar partisipan ya. Ya, ketika kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Ada 2 pertanyaan dan sini masih kosong karena memang belum diisi oleh partisipannya. Ya, masih kosong. Ada 2 cara untuk end polling. Yang pertama adalah ketika semua partisipan yang ada dalam ruang Zoom ini sudah mengisi, atau kita bisa secara langsung mengklik add end polling. Nah, di sini kita lihat ini tampilan di layar partisipan. Ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama dan ini adalah pertanyaan yang kedua. Setelah partisipan mengisi polling yang ada, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan yang muncul di layar partisipan akan seperti ini, dan ini adalah hasil dari pollingnya. Nah, ini sudah muncul 1 orang yang mengisi. Nah, kalau jumlah pesertanya banyak, dia akan terisi secara otomatis. Misal ada 100 peserta, akan terisi 100 peserta, maka pollingnya otomatis akan tertutup. Tapi kalau Anda menggunakan waktu, misalnya hanya dalam waktu 5 menit, Anda bisa saja langsung mengklik end polling yang ada di bawah ya. Tujuannya agar menjaring sesuai dengan waktu yang ada. Oke, kita klik end pollingnya, sudah ada. Nah, ini kita lihat ada hasilnya, hasil dari polling yang ada di sini. Ya, sekarang kita akan klik apakah kita akan share atau relaunch polling. Misalnya kita akan klik share. Di sini akan tampilannya ada di sini di tampilan partisipan seperti ini hasil surveinya. Jadi partisipan bisa melihat hasil surveinya, kita juga bisa lihat. Sekarang kita akan stop share kalau sudah cukup peserta melihat itu ya. Atau kita mau relaunch polling ketika misalnya ada peserta yang belum mengisi polling yang sudah kita buat ini. Oke ya. Sekarang itu adalah cara mengisi atau membuat polling di ruang Zoom. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Jangan lupa ini yang kita klik adalah fitur polls, lalu kita buka, kita lihat seperti itu. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Halo, bertemu lagi dengan saya Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu fitur yang ada di dalam Zoom, yaitu fitur security. Sebelumnya kita seperti biasa masuk dulu ke dalam Zoom yang sudah Anda miliki, lalu seperti biasa kita klik host meeting.
di versi Zoom 5 ke atas, 5.1 itu biasanya fitur security lebih kuat dibandingkan dengan versi Zoom yang sebelumnya ini, dikarenakan ada beberapa kejadian ketika sedang di tengah-tengah meeting ada partisipan yang tidak diundang masuk ke dalam meeting yang ada. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ruang Zoom yang ada. Di sini kita lihat ada beberapa fitur, dari mulai mikrofon, lalu video, partisipan, chat, share screen untuk record, lalu untuk breakout rooms, reaction dari partisipan, dan more ya. Di sini kita akan fokus ke security. Di tombol security ini ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh host yang bisa membatasi atau juga untuk membebaskan partisipan. Kita akan klik dulu. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita centang atau checklist. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Keenam poin ini berhubungan dengan partisipan yang ada. Oke, kita lihat satu persatu. Yang poin yang pertama ini tentang log meeting. Kalau kita klik ini, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Artinya apa? Ketika Anda log meeting, artinya tidak ada lagi partisipan yang bisa masuk ke dalam ruang Zoom yang sedang kita gunakan ini. Jadi misalnya ada peserta rapat yang datangnya terlambat, itu tidak bisa masuk ke dalam ruang Zoom yang ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, enable waiting room. Enable waiting room ini saya sarankan untuk digunakan karena untuk melihat siapa saja partisipan yang akan masuk ke dalam ruang Zoom. Jadi kita bisa memfilter atau memilih siapa saja yang akan ikut ke dalam meeting Anda. Jadi ada orang yang tidak harus ikut, dia tidak bisa masuk ke dalam ruang Zoom ini. Oke, yang ketiga adalah share screen. Ini juga sering terjadi masalah ketika tiba-tiba partisipan mau melakukan share screen, kok nggak bisa ya. Ternyata memang di dalam fitur security ini host lupa untuk memberikan tanda checklist atau centang. Jadi kalau Anda mengizinkan partisipan untuk melakukan share screen, Anda berikan tanda centang di sini ya. Baru partisipan akan bisa melakukan share screen dari laptop atau dari gawai yang mereka miliki. Oke, yang selanjutnya adalah fitur chat. Fitur chat juga ini bisa digunakan untuk membatasi komunikasi antara host dengan partisipan atau partisipan dengan partisipan. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan, di dalam chat ini bisa 3 arah. Yang pertama dari host ke partisipan, lalu dari partisipan ke semua orang, ataupun dari satu orang ke orang yang lain, yang bentuknya private chat ya. Oke, kalau kita tidak memberikan checklist ini Mbak, nanti fitur chatnya tidak akan muncul di partisipan maupun di host. Yang kelima ini adalah rename themselves. Artinya partisipan bisa mengganti nama mereka sendiri di dalam Zoom. Kalau sifatnya meeting yang tidak terlalu serius, ini boleh saja di checklist. Tapi kalau misalnya Anda ingin tetap mengetahui siapa saja yang sudah masuk, lebih baik ini tidak dicentang atau tidak checklist. Yang terakhir adalah point unmute themselves. Artinya partisipan bisa menyalakan mikrofon sendiri. Jadi ya, para partisipan bisa menyalakan mikrofon ketika mereka mau berbicara kepada host ataupun kepada partisipan yang lain. Tapi ketika host ingin mempunyai kekuasaan bahwa saya hanya ingin meminta seseorang atau satu partisipan menyalakan mikrofon mereka, di sini sangat berguna sekali. Artinya bisa mengontrol jalannya meeting dengan baik, karena kadang-kadang ada partisipan yang lupa untuk menyalakan
lupa untuk mematikan atau mute mikrofonnya. Jadi kadang-kadang meeting itu berjalan kurang baik, terganggu dengan suara-suara yang tidak diinginkan. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ada dalam security. Ada 7 fitur dan ini sangat berguna sekali untuk kelancaran jalannya meeting yang akan diadakan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya lagi, dengan Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana fitur waiting list yang ada di dalam Zoom Chat. Ya, sebelum kita mulai menonton video ini, saya minta kepada Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan saya berharap video ini bermanfaat bagi Anda ketika Anda sedang menggunakan aplikasi Zoom ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa fitur yang berhubungan dengan waiting list, yaitu yang paling terpenting adalah ada 2 hal, yaitu partisipan dan juga chat ya. Di partisipan ini, di dalam ruang Zoom yang ada sekarang ini, ada 2 partisipan di sini, saya dan juga ada 1 peserta yang ada di waiting room ya. Dan kadang-kadang ketika kita sedang melakukan meeting ataupun acara di Zoom, ada juga peserta yang baru masuk ke dalam ruang Zoom, dan biasanya sudah diberikan settingan bahwa setiap peserta yang baru datang akan masuk ke waiting room. Oke, ini ada 2 peserta yang sudah menunggu di waiting room. Jika Anda ingin para peserta melakukan sesuatu, misalnya untuk melakukan verifikasi data ya, Anda bisa mengirim pesan ke waiting room. Pesan ini misalnya silahkan Anda ganti nama sesuai dengan pendaftaran ya. Oke, pesan yang saya kirim ini akan diterima oleh para peserta yang ada di waiting room ya. Pesannya akan seperti ini di waiting room dari peserta. Ketika peserta mendapatkan ini, peserta bisa mengikuti instruksi yang diberikan di dalam pesan yang ada ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu nanti peserta akan mengubah nama mereka ya. Lalu setelah mereka melakukan instruksi sesuai dengan yang kita harapkan, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan peserta ke dalam ruang Zoom. Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa memasukkan secara manual atau satu persatu, misalnya seperti ini. Saya admit, atau juga bisa saya remove, artinya saya tidak terima karena dia bukan pesertanya. Atau bisa kalau jumlahnya banyak dan sudah terverifikasi, Anda bisa langsung admit all. Artinya semua peserta akan otomatis bergabung ke dalam ruang Zoom seperti ini ya. Oke. Sekarang peserta di dalam ruang Zoom ini ada 3 orang. Saya juga ingin mengubah peran dari peserta yang ada di sini menjadi co-host. Cara yang termudah adalah kita mengeklik ya di dalam profil pesertanya, kita klik, kita ubah dia menjadi host atau co-host ya.
seperti ini. Atau bisa juga kita mengubah, ya kita ingin peserta ini menunggu dulu di waiting room, kita juga bisa melakukan itu ya dengan cara yang sama. Kita klik 3 titik ini, lalu Anda pindahkan peserta ini ke waiting room ya. Jadi itu adalah fungsi waiting list yang waiting room yang ada di dalam aplikasi Zoom. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apa kabar? Selamat datang di channel Pak Rizal. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk menjadwalkan meeting sebelum meeting itu dilakukan. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita harus sign in ke Zoom. Ketika Anda sudah masuk ke Zoom seperti ini, yang pertama Anda lihat ada beberapa pilihan di sudut kiri. Yang pertama adalah profil, lalu kita pilih meetings ya. Di dalam icon meeting ini kita bisa menjadwalkan sebuah meeting ya untuk beberapa waktu yang akan datang ya. Ada beberapa keunggulan ketika kita membuat jadwal di Zoom meeting ini. Nanti saya coba jelaskan satu persatu ya. Tapi di tahap yang pertama ini, ayo kita coba buat ya. Di pertama kita membuat mengklik schedule meeting. Setelah klik ini akan muncul beberapa beberapa ruang yang harus Anda isi. Misalnya topik di sini. Topiknya misalnya rapat. Ya, rapat SDM 2 misalnya ya. Kita juga masukkan deskripsinya. Iya, setelah kita masukkan di deskripsi, kita juga atur kapan akan dilaksanakannya meeting itu. Bisa kita masukkan tanggal, bulan, dan tahun serta jamnya ya, lalu berapa lama durasi dari meeting atau rapat tersebut. Zona waktunya tentu saja di Jakarta. Nah, di sini ada pilihan kalau Anda mau membuat sebuah rapat yang berkala, artinya berulang ya. Anda bisa mencentang ini, lalu Anda berikan tanda di sini. Rapat ini untuk dilakukan harian, bisa mingguan atau bulanan ya. Sini saya coba untuk bulanan. Nanti untuk berapa kali rapat ini dilakukan, misalnya dalam rentang waktu 3 bulan. Setelah itu kita memberikan pilihan di sini. Anda lihat ada pilihan harinya, hari apa. Misalnya di sini saya gunakan hari Senin misalnya ya, setiap bulan. Oke. Nah, di sini juga ada pilihan apakah peserta rapat harus melakukan registrasi atau tidak. Kalau tidak ya tidak usah diklik. Di sini juga akan muncul security passcode yang akan diberikan kepada peserta nantinya ya. Lalu apakah Anda mau menggunakan waiting room? Kalau saya menyarankan pakai waiting room, karena dengan waiting room ini Anda bisa mengetahui siapa saja yang akan mengikuti rapat. Artinya kita bisa memfilter atau menyaring peserta rapat. Ya, selanjutnya video seperti biasa. Apakah ketika bergabung ke ruang Zoom ini host dalam kondisi video menyala atau mati? Begitu juga partisipan ya, audio juga sama. Nah, ada beberapa poin yang penting mungkin yang ingin saya jelaskan di sini. Di sini ada pilihan seperti ini ya, atau peserta bisa join sebelum host. Saya tidak merekomendasikan. Yang ingin saya jelaskan adalah
breakout room pre-assign. Jadi artinya kadang-kadang ketika rapat kita membuat breakout room, saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya, itu membutuhkan waktu ketika mengatur siapa saja yang ada di breakout room 1, room 2, atau room 3. Nah, dengan membuat perencanaan meeting atau menjadwalkan meeting, kita bisa sebelumnya memasukkan breakout room dengan menambahkan memberikan contoh bagaimana memasukkan atau mengatur ya breakout room sebelum meeting dimulai. Saya sudah membuat contoh di sini. Kita harus memasukkan email dari peserta rapat atau meeting yang akan dilakukan. Saya akan berikan contoh di sini. Saya sudah memasukkan, saya sudah membuat beberapa. Coba kita lihat ya. Bisa di drag atau bisa juga dimasukkan seperti ini. Nah, ini uji coba breakout room. Sini saya sudah masukkan. Nah, di sini sudah muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ruangan, dan di setiap ruangan sudah ada pesertanya. Coba ya, kita masukkan. Setelah itu akan muncul di sini ada 5 breakout room. Ya, 5 breakout rooms. Jadi nanti ketika meeting ini dimulai, breakout roomnya akan terbentuk. Nanti host tinggal melakukan open all rooms ya. Jangan lupa setelah semuanya di setting, kita save saja. Oke, itu cara Anda atau kita semua melakukan penjadwalan meeting untuk masa-masa yang akan datang. Penjadwalan meeting ini menurut saya banyak sekali keunggulannya, yaitu yang pertama adalah Anda bisa membagikan, ini dia, invite link Zoom-nya beberapa waktu sebelumnya, bahkan beberapa hari, atau kalau memang meetingnya sudah terjadwal selama 1 bulan, bisa diberikan beberapa minggu sebelumnya. Yang kedua, Anda bisa membuat jadwal yang berkala ya, jadi bisa diulang kembali. Oke, ini saja penjelasan saya. Nanti saya akan coba jelaskan di video selanjutnya bagaimana bentuk Zoom yang sudah di setting atau meeting yang sudah di setting. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Dengan saya di Pak Rizal Channel. Pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara Anda membuat formulir untuk sebuah meeting atau webinar yang ada di dalam Zoom. Jadi tidak perlu menggunakan link yang lain, misalnya menggunakan Google Form atau formulir yang lain. Oke, langkah pertama kita masuk dulu ke dalam akun Zoom yang ada. Di sini saya sudah masuk ke akun Zoom, sudah sign in. Lalu seperti biasa kita coba untuk mengatur sebuah meeting, menjadwalkan sebuah meeting. Di sini kita klik ya meetings. Setelah muncul nanti ada pilihan di sebelah sini, apakah Anda mau menjadwalkan sebuah meeting yang baru. Diklik. Setelah kita klik, kita isi misalnya akhir tahun ya. Kita isi description juga. Lalu kita isi seperti biasa kapan rapat itu atau meeting itu akan diadakan. Saya kasih contoh saja.
lalu berapa lama durasinya, lalu time zone yang digunakannya apa. Nah, kalau Anda mau membuat sebuah formulir yang berasal dari Zoom, maka yang penting adalah Anda harus memberikan tanda centang atau mengklik registration-nya required, artinya diperlukan sebuah registrasi ya. Selain itu untuk settingan yang lainnya sama dengan ketika Anda membuat jadwal meeting yang lainnya. Misal di sini Anda mematikan mikrofon partisipan yang masuk agar tidak mengganggu jalannya rapat ya. Setelah itu kita save settingan yang sudah ada di sini, jangan lupa ini diklik. Setelah kita save, nanti akan muncul sebuah link yang sedikit berbeda dengan link-link yang biasanya ada di Zoom ya. Di sini linknya bukan sebagai link untuk masuk ke dalam ruang Zoom, tapi di sini akan muncul link untuk registrasi. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan juga bagaimana membuat sebuah formulir yang custom, sebuah formulir yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ini muncul, kita bisa melihat di bawah di registration option nanti ada beberapa pilihan untuk membuat pilihan yang untuk membuat formulir yang custom atau sesuai dengan kebutuhan. Kita klik edit, nanti ada tulisan di sini Anda ingin mengapprove peserta itu secara otomatis atau secara manual ya. Oke. Lalu yang kedua, notifikasi, apakah setelah peserta mendaftar akan mendapatkan notifikasi. Oke, kita klik saja. Di sini juga penting pilihan yang lain adalah apakah ini termasuk dalam registrasi tertutup misalnya ya, atau registrasi tertutup ketika meeting atau eventnya sudah berlangsung atau tidak ya. Oke. Nah, yang penting adalah kalau Anda mau mengubah-ubah pertanyaannya, ada dua pilihan. Di sini ada yang dalam bentuk dicentang, misalnya Anda mau menambahkan alamat ya, lalu negara, kota, kode pos ya, lalu ada telepon. Ini bisa Anda berikan tanda, atau bisa juga dalam bentuk custom ya, pertanyaan yang terbuka. Jadi Anda bisa klik new, Anda bisa menggunakan custom question atau pertanyaan yang dibuat sendiri. Misalnya saya ingin memasukkan subdivisi ya, lalu create. Anda mau single answer atau short answer, dia akan muncul sendiri ya. Setelah ini dilakukan semua, kita save all. Jangan lupa klik save all-nya. Jadi ketika calon peserta mengklik ini, jadi kalau Anda copy linknya, ini adalah link untuk invitasi, bukan link untuk masuk ke ruang Zoom. Kalau sudah copy, coba kita buka ya, nanti akan muncul sesuai dengan formulir yang sudah kita buat tadi. Di sini ada topiknya, deskripsinya apa ya, kapan waktunya, lalu Anda isi dengan nama dan sebagainya. Oke, yang penting di sini adalah peserta harus mengisi email yang sebenarnya, karena jika diisi dengan email yang tidak pernah diregistrasi di Zoom, dia tidak akan bisa diterima. Ya, di sini misalnya tinggal di register. Setelah mendapatkan register, setelah terisi semua formulirnya, kita klik register. Nah, nanti calon peserta meeting tersebut akan mendapatkan informasi ini ya,
kapan akan rapat. Ini adalah approval atau persetujuan untuk mengikuti meeting itu. Nanti tinggal kalau mau join atau ikut ke dalam rapat tersebut, tinggal klik link Zoom yang ada di bawah ini ya. Tujuannya saya pikir ini lebih efektif menggunakan registrasi yang ada di Zoom, jadi tidak perlu lagi membuat link lainnya atau membuat Google Formulir atau formulir lain di aplikasi yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Halo, bertemu dengan saya lagi Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana agar Anda terhindar dari terjadinya Zoom bombing di dalam Zoom meeting ini. Ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama, ketika kita sudah masuk ke setting Zoom, kita lihat di pilihan setting. Di pilihan tersebut ada yang pertama adalah mengaktifkan waiting room. Ya, waiting room ini sangat penting untuk diaktifkan agar kita mengetahui siapa saja partisipan yang akan mengikuti meeting ya. Jadi kita bisa memfilter atau memilih siapa saja yang bisa mengikuti rapat ataupun meeting yang akan diadakan. Di sini kita geser saja, lalu dia akan berubah menjadi berwarna biru, artinya ketika Zoom akan dimulai, seluruh partisipan akan masuk ke waiting room dulu agar bisa dicek atau diverifikasi apakah benar itu adalah peserta yang akan mengikuti meeting yang akan kita adakan ya. Lalu yang kedua tipsnya adalah jangan lupa kita untuk menyiapkan atau men-setting agar Zoom meeting kita berjalan dengan baik dan lancar ya. Kita akan coba lihat apa yang kedua. Tips yang kedua adalah peserta tidak dapat join Zoom sebelum host memulai meeting ya. Di sini kita lihat, di sini allow participant to join before host, kita nonaktifkan atau kita disable ya. Kita geser ke kiri. Nah, itu sudah disable, artinya tidak bisa peserta untuk bergabung lebih dulu dibandingkan host ya. Ini dilakukan agar peserta tersebut tidak mengubah settingan ya. Oke, kita lihat tips yang ketiga adalah mematikan mic seluruh partisipan ya. Ini dilakukan juga di bagian setting. Bagian setting ada tulisan mute all participant when they are joining meeting ya. Jadi ketika partisipan memasuki ruang Zoom, otomatis semua mikrofon akan mati. Semua mikrofon dari partisipan akan mati ya. Ini juga berguna agar meeting berjalan dengan lancar. Oke, kita lihat tips selanjutnya. Tips keempat adalah mematikan pilihan share screen partisipan. Jadi di sini masih di setting kita memilih screen sharing ini hanya untuk host only ya. Jadi kita setting di sini, kita geser menjadi biru. Di sini kita lihat hanya host saja yang bisa screen sharing ya. Ini tujuannya agar tidak terjadi partisipan men-share hal-hal yang tidak berhubungan dengan rapat ya. Ya, tips selanjutnya adalah partisipan meminta izin untuk menyalakan mic atau kamera. Di sini kita lihat masih dalam setting. Di sini ada request permission untuk menyalakan mikrofon. Jadi setiap peserta yang ingin menyalakan mikrofon harus meminta izin dulu kepada host. Jadi kita tahu siapa yang akan menyalakan mikrofon ya. Jadi akan berjalan lancar meetingnya. Kemudian tips selanjutnya, tips yang keenam adalah kita mengatur fitur security di ruang Zoom. Ketika kita sudah masuk ke ruang Zoom, kita lihat di fitur security ada beberapa pilihan.
yang harus Anda centang ini juga sudah ada dalam video saya sebelumnya, yaitu misalnya di sini ketika Anda sudah masuk ruang Zoom, Anda juga memperbolehkan misalnya peserta untuk share screen atau mengirim chat ya, atau juga mengubah nama dari peserta atau partisipan ya. Di sini Anda sebagai host mempunyai kekuasaan untuk mengubah itu ya. Jadi ketika berjalan tiba-tiba harus ada peserta yang melakukan share screen, Anda bisa ubah itu. Tips yang terakhir adalah mengaktifkan lock meeting. Fitur ini digunakan ketika seluruh partisipan sudah memasuki ruang Zoom agar tidak ada partisipan yang tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Zoom tersebut ya. Jadi sudah terkunci dari partisipan yang tidak diundang. Sekian tips-tips dari saya, semoga berguna bagi Anda semua. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya.